Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Jadi kita akan belajar bagaimana tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan penyembelihan hewan. Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat ya. Jadi semua hewan yang akan dikonsumsi oleh kita itu harus disembelih terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan ya. Jadi antara mematikan hewan dengan menyembelih hewan itu berbeda ya. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan ya. Nah, kalau misalkan tata caranya sudah sesuai dengan syariat Islam ya, jadi hewan itu menjadi baik dan suci dan halal untuk kita makan. Kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi ya. Jadi harus tata caranya harus baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak baik dan benar, maka hewan tersebut dagingnya tidak halal untuk dimakan ya. Ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang ya. Kalau misalkan ikan dan belalang itu tidak perlu disembelih dulu, tapi dia sudah halal ya, walaupun bentuknya itu sudah menjadi bangkai ya. Misalkan kita nemu ada ikan gitu ya di air sudah mati mengapung gitu. Nah, itu boleh dikonsumsi walaupun dia kan sudah jadi bangkai ya, tapi dia tetap halal kalau ikan. Belalang juga sama ya. Kalau kita nemu belalang udah mati itu boleh dikonsumsi selama belum bau ya, selama belum bau busuk ya. Kalau masih belum bau, masih dagingnya masih bagus, walaupun dia sudah menjadi bangkai, tapi ikan sama belalang ini boleh dimakan ya. Selanjutnya, kita bahas ketentuan orang yang menyembelih ya. Jadi orang yang menyembelih ini ada ketentuannya, tidak boleh sembarang orang. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Jadi yang menyembelih ini harus beragama Islam ya. Nah, kalau misalkan penyembelihannya dilakukan oleh orang kafir ya, yang bukan Islam, atau orang musyrik ya, yang menyekutukan Allah, atau orang yang murtad yang keluar dari Islam, maka hukum penyembelihannya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja ya. Jadi si penyembelihnya ini harus dalam keadaan yang sadar dan dia memang sengaja menyembelih ya. Kemudian penyembelih balik dan berakal ya. Jadi kalau penyembelihnya itu masih anak kecil ya, belum balik gitu ya, terus juga akalnya tidak sehat gitu ya, tidak waras gitu, misalkan orang gila, nah itu penyembelihannya tidak sah ya. Selanjutnya penyembelih membaca basmalah ya. Jadi sebelum menyembelih binatang, si penyembelih ini harus membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan untuk membaca sholawat dan takbir 3 kali ya, baru dia menyembelih. Selanjutnya ketentuan hewan yang akan disembelih ya. Jadi hewannya juga tidak sembarang hewan gitu ya yang bisa disembelih dan untuk dimakan oleh kita gitu. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup ya. Jadi yang mau disembelih ini hewannya masih hidup. Kalau hewannya sudah mati ya, kecuali tadi ya ikan dan belalang. Nah, kalau hewannya sudah mati itu walaupun kita sembelih lagi itu tetap tidak boleh untuk dimakan ya. Nah, tapi kecuali misalkan nih kalian
misalkan ada hewan ya, dia lagi sakit atau dia habis kena pukul atau dia habis jatuh gitu ya, terus dia masih sekarat gitu ya, masih sekarat dan dia belum mati kan, masih sekarat gitu. Nah itu langsung buru-buru kita sembelih. Nah itu status hewannya menjadi halal untuk dimakan, karena kan dia masih hidup tadinya ya, belum mati walaupun masih sekarat. Terus kita sembelih, itu menjadi halal untuk dimakan ya. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Jadi hewan yang disembelih dan untuk dikonsumsi oleh kita yaitu hewan yang halal ya. Tidak boleh hewan yang haram seperti katak, babi ya, anjing ya, itu tidak boleh. Kemudian hewannya juga tidak boleh diperoleh dengan cara yang haram. Misalkan kita hewannya dapat nyuri gitu ya, masih hidup nih hewannya, terus kita curi, terus kita sembelih gitu, itu tidak boleh karena hewannya haram, karena diperoleh dengan cara yang haram ya. Oke, selanjutnya ketentuan alat penyembelih ya. Jadi alat untuk menyembelihnya juga ditentukan. Yang pertama, alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Jadi jangan gunakan alat yang tumpul gitu ya, biar si hewannya ini pas disembelih itu bisa cepet matinya gitu. Kalau misalkan pakai alat yang tumpul itu kasihan ya ke hewannya, jadi seperti menyiksa hewan kalau memakai benda yang tumpul. Kemudian yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, tidak diperbolehkan ketika menyembelih itu menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang ya. Jadi nggak boleh. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam ya. Boleh dari besi, boleh dari baja, boleh dari bambu. Yang penting dia tajam, tidak tumpul ya. Oke, selanjutnya ketentuan menyembelih ya. Jadi biar penyembelihannya itu sah gitu. Nah, ketentuannya apa aja? Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya ya. Jadi kalau menyembelih itu harus sampai putus si urat-uratnya yang ada di leher hewan ya. Kemudian pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan yang pertama tenggorokan ya, saluran pernapasan itu harus sudah dipastikan bahwa sudah putus gitu ya saluran pernapasannya. Kemudian yang kedua, saluran makanan ya. Nah, itu harus dipastikan sudah putus. Kemudian yang ketiga, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan ya. Jadi saluran pernapasan, saluran makan, dan urat leher itu yang ada di hewan harus sudah putus, baru penyembelihannya itu menjadi sah ya. Oke, selanjutnya tata cara penyembelihan hewan ya. Jadi tata cara penyembelihan hewan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang kedua ada tata cara penyembelihan secara mekanik. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas terlebih dahulu penyembelihan yang tradisional. Jadi penyembelihan secara tradisional itu penyembelihannya menggunakan alat sederhana ya. Misalkan memakai pisau atau memakai golok gitu ya. Nah itu ya, memakai alat yang sederhana. Nah, tata caranya yang pertama menyiapkan lubang penampung darah ya. Jadi digali dulu gitu ya tanahnya buat lubang ya, untuk menampung darah hewannya. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambungnya berada di kiri di bawah ya. Jadi hewannya itu menghadap ke kiblat ya. Kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah ya. Jadi harus ada orang yang megangin gitu ya, harus kuat megangnya. Kemudian
Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan ya. Jadi biasanya di atas lubang itu dikasih papan ya. Nah, kemudian lehernya ditaruh di atas papan itu gitu. Nanti jadi pas dipotong darahnya masuk ke lubang penampung darah ya. Kemudian berniat menyembelih ya. Jadi memang sengaja kalau ingin menyembelih. Kemudian membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir ya. Jadi sebelum menyembelih baca basmalah dulu, kemudian baca sholawat nabi dan takbir sebanyak 3 kali ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian langsung disembelih gitu ya. Arahkan pisau pada bagian leher hewan ya. Jadi habis tadi baca basmalah, sholat nabi dan takbir, langsung arahkan alat penyembelihnya itu ke leher hewan. Nah, terus disembelih sampai terputus saluran napasnya, saluran makanannya, dan urat lehernya ya. Oke. Nah, sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat lehernya ya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya kita bahas penyembelihan mekanik ya, secara mekanik. Jadi penyembelihan mekanik itu yang penyembelihannya menggunakan mesin pemotong hewan ya. Jadi kalau hewannya banyak gitu ya, seperti kalau di pabrik gitu ya. Nah, itu kan pakai mesin memotong hewannya, tidak manual lagi ya. Nah, tata caranya yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Jadi dinyalain dulu mesinnya. Kemudian siapkan hewan yang akan disembelih ya. Hewannya harus sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Jadi niat dulu kalau ingin menyembelih hewan ya. Kemudian membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir 3 kali. Sama seperti tadi ya. Jadi si penyembelih ini atau penyembelih ini berarti orang yang menjaga mesinnya gitu ya, yang menyalakan mesinnya dan monitor jalannya mesin pemotongan hewan gitu ya. Nah, gitu namanya yang penyembelih di penyembelihan mekanik ya. Jadi harus baca bismillah dulu, harus baca shalawat nabi dulu, dan harus baca takbir 3 kali dulu ya. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong ya. Setelah tadi si penyembelihnya itu membaca basmalah, shalawat nabi, dan takbir 3 kali, ya langsung aja masukkan hewannya ke dalam mesin pemotong ya. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan. Jadi dalam proses penyembelihan juga ternyata ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, mengasah alat menyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan ya. Jadi yang tadi ya, alatnya itu harus tajam banget gitu ya, biar hewannya ini cepat mati. Jadi kalau misalkan kurang tajam atau tumpul, jadi dia kesannya menyakiti hewan gitu, menyiksa hewan ya. Jadi harus setajam mungkin ya. Yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat ya. Ternyata itu sunnah juga ya. Kemudian membaca basmalah. Nah, terus menyembelih di pangkal leher ya. Pangkal leher tuh leher yang bagian paling atas ya, itu pangkal leher ya. Oke, selanjutnya hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam tuh ya, makruh ya, karena kasihan hewannya ya. Kemudian yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher ya. Jadi harus dari depan leher dan pangkal leher ya, jangan dari arah belakang leher. Kemudian menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Jadi sampai lehernya tuh putus gitu ya, itu jangan, makruh ya. Cukup sampai putus saluran napas, saluran makan, dan urat leher, udah cukup sampai situ. Jangan sampai lehernya ini putus atau terpisah dari badannya ya, itu makruh. Kemudian menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati ya, itu makruh. Jadi kalau menyembelih hewan setelah tadi disembelih ya sampai putus urat lehernya, dia kan sekarat ya.
Nah, itu dibiarkan dulu ya. Dibiarkan dulu sampai benar-benar mati, baru dikuliti, baru dipotong-potong dagingnya gitu. Jangan menguliti hewan itu saat dia belum benar-benar mati, masih sekarat terus udah dikuliti. Jangan ya, itu makruh ya. Selanjutnya, hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi ya. Tadi ya, secara mekanik itu kalau penyembelihannya menggunakan alat pemotong hewan ya, itu hukumnya halal, tetap halal. Yang penting syarat-syarat yang tadi, ketentuan-ketentuan yang tadi itu dipenuhi ya. Tuh. Hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu adalah halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah ya. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang berburu hewan ya, berburu rusa, kelinci gitu ya. Nah, itu daging hewan hasil buruannya itu halal kalau sebelum berburu itu membaca basmalah ya. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Jadi kan kalau berburu itu biasanya kan pakai panah ya, atau pakai apa gitu kan gak mungkin kita berburu ngarahin ke lehernya bener-bener tepat di leher, itu kan susah ya. Jadi kalau misalkan hewan liar yang diburu itu boleh dilukai di mana aja, misalkan kita pakai panahnya boleh di bagian tubuh mana aja sampai dia mati. Nah, itu tetap halal ya, asalkan sebelum berburunya membaca basmalah ya. Oke, mungkin ini saja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.